Selamat pagi anak-anak. Apakah masih fight, masih semangat? Dan apa kabar sekarang? Tentu banyak tugas, tapi pada kesempatan ini kita teruskan dengan pembicaraan mengenai matematika, khususnya mengenai pengolahan data. Anak-anak sudah ketahui bahwa untuk mengolah data, kita menganalisis atau kita sajikan itu dalam berbagai bentuk, yaitu bentuk tabel, kemudian bentuk diagram. Apa itu diagram? Sudah kalian ketahui, yaitu suatu gambaran memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang disajikan sehingga bisa dan mudah untuk bisa dibaca dan dipahami oleh orang. Atau bisa ulang lagi, yang dikatakan diagram adalah suatu gambaran tentang suatu data untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang disajikan dalam bentuk gambar, atau bisa juga dalam bentuk grafik, atau dalam bentuk graf, bisa saja. Mengapa demikian? Supaya orang mudah membacanya dan mudah memahami diagram tersebut. Nah, itu yang dikatakan diagram. Sudah kita bicarakan diagram yang pertama yang lalu, yaitu tentang diagram gambar dengan tugas yang kalian buatkan itu. Di diagram gambar, Mister mintakan supaya pertama, sebelum kamu membuatkan diagramnya itu, pertama harus kamu buatkan keterangan di bawah dulu. Jadi misalnya perhitungan usia, sebelum menggambar manusia, kamu harus buatkan misalnya gambar manusianya itu double, dua. Jadi satunya bayang-bayang, satunya nyata, lalu itu mewakili dua orang. Lalu yang satunya hanya nyata saja, berarti itu hanya menggambarkan satu orang. Atau bisa juga kamu buatkan gambar manusia tapi satunya tinggi itu mewakili misalnya 5 orang, lalu satunya yang pendek itu mewakili 1 orang. Sehingga nanti kamu dalam membuatkan gambarnya dapat berlangsung seperti biasa. Ya, itu dibuatkan secara baik. Kemudian sekarang kita lihat mengenai berikutnya, yaitu diagram batang. Diagram batang adalah gambar batangan yang digunakan untuk memudahkan membaca data. Contohnya, data jumlah pengunjung objek wisata dalam satu pekan. Sebagai berikut. Minggu 950 orang pengunjungnya ya. Senin dinyatakan 600 orang. Selasa 450 orang. Rabu 750 orang. Kamis 650 orang. Jumat 250 orang. Sabtu 900 orang. Data pengunjung ini harus kamu buatkan dalam bentuk diagram batang. Sehingga orang tidak perlu membaca seperti ini, tapi mereka cukup melihat diagram batang saja sudah ketahuan. Oh, berarti harinya, hari Senin adalah sekian, hari Minggu adalah sekian, hari Jumat adalah sekian. Itu yang dimaksudkan. Nah, sekarang dari data yang di atas atau dari data tersebut ini diperlihatkan dengan diagram batang sebagai berikut. Kamu tuliskan dulu judulnya, data jumlah pengunjung objek wisata. Baru kamu buatkan garisnya, satu garis itu menurun, satu garisnya mendatar. Buat garis lurus. Lalu kamu menggunakan penggaris, jangan itu main nebak aja, main taruh aja, tidak. Tetapi ini ukuran-ukuran yang sudah
ukuran-ukuran tertentu di depan garis. Jadi ini 100 dibuatkan datanya seperti ini. Yang di bawah sekali ada 0. 100 ke 200 itu harus jaraknya sama. 1 ke 200, 200 ke 300 jarak sama, 300 ke 400, 400 ke 500, 500 ke 600, 600 ke 700, lalu 700 ke 800, 800 ke 900, 900 ke 1000. Kamu buatkan seperti itu. Jadi buatkan tandanya dengan itu garis potong-potong sedikit ini. Kemudian di bagian bawahnya, karena itu bentuknya batang, berarti kamu buatkan persegi panjangnya itu secara berdiri. Persegi panjangnya itu. Nah, itu kamu buatkan misalnya hari minggunya, karena ini disebutkan untuk pengunjung setiap 1 pekan ya, 1 pekan. Jadi itu kita mulai dengan minggu. Dia tuliskan di bagian bawahnya minggu, lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, berikutnya yaitu kita membuatkan diagram batangnya. Tadi sudah Mister katakan, diagram batang itu adalah 4 persegi panjang yang dibuatkan berdiri. Jadi secara vertikal ya, dibuatkan berdiri. Nah, bagaimana kita membuatkan diagram batangnya? Kita membuatkan ukuran juga sama. Jangan sampai ukuran ini yang di hari minggunya lebih gede daripada ukuran di hari Selasanya. Tidak, harus ukurannya sama. Ini sudah dibuatkan ukuran sama nih. Ini buatkan ukuran sama nih. Pakai penggaris untuk mengukur itu, sehingga celah-celahnya juga tetap sama, supaya orang bisa mudah untuk membaca. Ya, jadi buatkan ukurannya juga sama seperti yang di bagian kirinya ini sudah dibuatkan seperti ini. Di sini juga sama, harus ukuran sama. Diagram batang itu berdiri sama, ya, dengan ukurannya sama. Jangan sampai ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Sekarang kita lihat yang pertama, diagram batang yang pertama yaitu hari Minggu. Berapa pengunjung? 950 orang. Berarti kita lihat di sini 900 dan 100. Berarti kalau 950 berarti bagian tengah dari antara 900 dengan 1000. Kan begitu kan? Kita ambil itu. Nah, buatkan titik-titik untuk membantu dulu. Titik-titik untuk membantu, ini namanya titik bantu. Nah, sampai sini tarik di bagian bawahnya jarak ini, tarik garis sejajar. Tarik sejajar. Ini juga tarik garis sejajar. Baru buatkan datanya itu. Ditutup dengan bagian atas. Kalau kalian mau asir, mau bikin garis begini boleh. Ya, dibuatkan begitu. Berarti ini menunjukkan bahwa sampai di sini itu adalah 950. Dari pertengahan antara 900 dan 1950. Sekarang berikutnya data untuk hari Senin. Hari Senin lihat di sini. Senin itu adalah berapa? 600. Berarti buatkan datanya itu dengan garis batunya hubungkan 600, angka 600 ini hubungkan sampai sini. Sehingga bisa membuatkan untuk diagram batang hari Senin. Itu menunjukkan bahwa 600 pengunjungnya. Berikutnya hari Selasa. Itu pertengahan antara 400 dengan 500. Berarti 450. Pengunjungnya 450 kan? Ini hari Selasa. Nah, berarti kamu buatkan diagram batang juga seperti ini. Sama seperti contoh ini. Pakai penggaris. Jangan itu main coret aja, nggak bisa. Harus pakai penggaris sehingga buatkan garis bantunya, dirikan batangnya sudah dengan ukuran yang sama. Ukuran satu dan yang lain sama. Kemudian hari Rabu. Berapa? 750. Berarti di antara 700 dengan 800. Buatkan garis bantunya, menghubungkan sampai sini, baru buatkan diagram batangnya. Seperti ini. Berikutnya yaitu hari Kamis. Hari Kamis adalah 650. Berarti antara 600 dan 700. Ini 650 dihubungkan kemarin. Dapatkan? Kemudian hari Jumat 250. Berarti antara 200 dan 300. Kita buatkan garis bantunya untuk menghubung kemarin, lalu buatkan diagram batangnya.
kemudian berikut lagi H1 900, berarti kita lihat 900 angka 900 ini. Nah, kita buatkan garis bantunya, mari, lalu buatkan garis batangnya. Ukuran yang di sini dengan ukuran sini harus sama. Jangan sampai itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, dengan dasar data begini, kamu buatkan diagram seperti ini. Berdasarkan soal yang ada, berarti orang bisa membaca bahwa oh, dari diagram data ini orang bisa tahu persis, oh, data jumlah pengunjung objek wisata itu selama 1 pekan itu orang bisa baca dari sini, bukan baca di sini lagi, tidak perlu. Bisa mengerti itu anak-anak? Nah, itu untuk diagram batang. Kita ke diagram garis. Diagram garis, apa itu diagram garis? Adalah suatu diagram yang menyajikan suatu data dengan menggunakan garis. Mister ulangi, diagram garis adalah suatu diagram yang menyajikan suatu data dengan menggunakan garis. Contoh, data penjualan toko dari tahun 2008 sampai 2017 sebagai berikut. Mister singkat dengan SBB sebagai berikut. Tahun 2008 200 ton. Tahun 2009 400 ton. Tahun 2010 300 ton. Tahun 2011 600 ton. Tahun 2012 700 ton. Tahun 2013 800 ton. Tahun 2014 600 ton. Tahun 2015 200 ton. Tahun 2016 300 ton. Tahun 2017 500 ton. Ini data semua ini dari tahun 2008 sampai dengan 2017 ini harus kalian buatkan atau kalian sajikan dalam diagram garis. Harus sajikan dalam diagram garis. Nah, lihat seperti yang Mister buatkan di bagian samping ini atau bagian bawahnya ini, kamu lihat di bagian sampingnya Mister tulis dulu dalam ton, berarti ini adalah data untuk banyaknya ton, banyak toko yang mengeluarkan barang itu, misalnya itu toko beras, ya berarti dia keluarkan itu dalam bentuk tonnya, atau dia jual dalam bentuk tonnya. Sekarang kita lihat yang pertama, tahun 2008, sama dengan diagram batang, sama ya. Perhatikan garis di samping ini dengan ukurannya harus sama. Tidak boleh ada yang ukuran lebih lebar, ada yang lebih panjang, tidak boleh. Semuanya ukurannya harus sama. 100 ke 200, 200 ke 300 sampai dari 1000, ya. Harus ukuran sama. Kemudian di bagian bawah juga garisnya ini ukurannya harus sama. Ukurannya harus sama. Jangan itu ada yang lebih lebar, ada yang lebih panjang. Tidak boleh. Nah, sekarang kita lihat. Tahun 2008 berapa ratus ton? 200 ton. Berarti kamu buatkan garis bantunya dari titik yang garis yang di 200 ini. Ini 200. Buatkan sini garis bantunya, ya. Garis bantunya sampai dengan sini. Sampai dengan sini. Kenapa Mister teruskan sampai sana? Karena 215 juga 200 ton bersama dengan 2008. 2008 dengan 2015 ini penjualan toko itu 200 ton semua. Makanya Mister buatkan ini 200-nya ini tarik garis bantu dari bawah, di sini kasih tanda hitam besar sebagai tanda bahwa ini adalah untuk penjualan 2008 ya, ini 200 ton ini. Kemudian di 2015 juga sama, sudah ada titiknya ini. Buatkan garis bantunya itu menghubungkan sehingga kamu tahu persis bahwa 2015 dilihat dari titik yang gede ini adalah sebanyak 200 ton juga.
2009 berapa? Lihat sini titiknya adalah 400. Bukan buatan garis bantu juga supaya sejajar. Kemudian 2010 bikin titiknya sama adalah 300 ton. Betul kan? 2010 300 ton. 2011 berapa ton nih? 600. 2012 berapa nih? 700. 2013 800. 2014 600. 2015 adalah 200. Tadi sudah Mister katakan 200 sama dengan yang tahun 2008, sama kan? Berarti ini 2015 200 ton. 2016 adalah 300 ton. 2016 300 ton. 2017 500 ton. Nah, tinggal saja buatkan garis bantunya dari bawah, lalu dari bawah, lalu dari sampingnya harus sejajar. Tinggal buatkan titik-titiknya ini, titik-titiknya hitam ini. Lalu untuk menyatakan bahwa dia itu diagram garis, Anda tinggal menghubungkan titik satu dengan titik yang lain. Tinggal dihubungkan saja. Dari sini Mister gunakan warna biru, ya, bukan warna biru, warna hijau, yaitu dari 2008 ke 2009, 2009 ke 2010, 2010 ke 2011, 2011 ke 2012, 2012 ke 2013, 13 ke 14, 14 ke 15, 15 ke 16, 16 ke 17. Sehingga orang hanya melihat geraknya garis ini saja, gambar garisnya ini saja, orang sudah bisa membaca bahwa oh, berarti penjualan toko dari tahun 2008 sampai 2017 itu dapat dilihat pada diagram garis ini. Hanya itu yang kamu buatkan supaya orang mudah membacanya. Jadi orang melihat garisnya ini kan sudah tahu persis bahwa garisnya itu menanjak apa naik atau turun dan sebagainya, itu orang bisa tahu persis. Ya, dari sini. Misalnya tahun 2008 200 ton, kok sama dengan 2015, berarti dia penjualannya itu memang pada waktu itu hanya 200 ton semua. Nah, beda lagi dengan itu yang di 2009 itu dia grafiknya naik, itu berarti dia itu garisnya kan naik ini, dia jualnya 400 ton dan sebagainya, sampai dengan nanti kamu bisa lihat bahwa tahun mana yang penjualannya lebih banyak, yaitu tahun 2013, yaitu sebanyak 800 ton. Ini yang terbanyak. Sedangkan yang paling sedikit penjualannya yaitu tahun 2008 dengan 2015 hanya 200 ton. Hanya itu saja anak-anak, itu cara membuatkan diagram garisnya seperti itu. Jadi baik diagram batang maupun diagram garis, dalam membuatkan diagramnya itu harus dibuatkan garisnya dengan ukurannya yang sama. Jangan ukurannya dibuat-buat, tidak. Buatkan seperti contoh ini. Dan nanti dalam soalnya nanti akan Mister sajikan seperti ini, berarti kalian harus membaca dan cermat apakah itu dibuat dalam diagram batang atau diagram garis. Nah, itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan nanti pada kesempatan berikutnya kita akan membahas mengenai diagram lingkaran. Hanya itu saja yang Mister sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan apa yang Mister sajikan dapat kamu pahami dan bisa diterapkan dalam kalian mengerjakan soal-soal yang akan diberikan. Terima kasih atas perhatian semuanya.